Anda bertanya, kami menjawab. Salam kepada pemirsa yang terkasih dalam episode baru acara harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Program Anda Bertanya, Kami Menjawab menghormati kebebasan manusia dalam mengajukan pertanyaan dan menyajikan jawaban yang logis dan alkitabiah. Pertanyaan-pertanyaan yang kami terima selalu terkait dengan iman Kristen, kehidupan Kristen, dan juga Alkitab. Pertanyaan dari episode hari ini yang kami terima adalah apa saja? Teori yang berbeda untuk mendefinisikan ilham dan sejauh mana teori ilham verbal itu benar. Apa saja teori yang berhubungan dengan ilham? Jawabannya adalah setelah rehat. Salam kembali untuk pemirsa yang terkasih. Tentu ayat yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dan definisi untuk kata ilham berbeda-beda, tetapi sebelum kita menyajikan beberapa definisi dan menetapkan definisi Alkitabiah dan arti ilham verbal yang akan kita bahas sedikit, kita harus sepenuhnya menyingkirkan gagasan bahwa Alkitab ditulis dan dipelihara oleh Tuhan, lalu gagasan itu diturunkan kepada para penulis ilham. Gagasan ini sama sekali tidak berhubungan dengan ilham dalam Alkitab. Ada banyak teori yang menjelaskan kata ilham. Yang pertama adalah teori yang disebut ilham alamiah. Teori ini mengibarkan penulis ilham dengan penyair. Seperti halnya seorang penyair yang mengeluarkan kreativitas batinnya untuk menggambarkan sesuatu dalam sebuah puisi, sebenarnya kreativitas ini berasal dari dalam dirinya dan bukan dari luar. Dan ketika saya mengatakan ilham alamiah, saya sama sekali tidak memasukkan unsur ilahi dalam ilham tersebut. Namun saya sepenuhnya mengandalkan sumber daya manusia dan teori ini sama sekali tidak dimasukkan. Namun ada teori yang kedua yang disebut dikte mekanis. Seakan-akan penulis ilham tidak lebih dari mesin ketik dan Tuhan adalah penulisnya. Ini berarti mengesampingkan sepenuhnya unsur manusia, perasaan manusia, dan juga budaya manusia. Dan ini pun tidak pantas bagi Tuhan. Namun ada teori yang ketiga yang disebut ilham konseptual. Dan ketika saya mengatakan ilham konseptual, itu berarti bahwa Tuhan mengilhami para penulis ilham tersebut dengan subjek, ide, dan memberi mereka kebebasan untuk memilih istilah dan kata-kata yang mengungkapkan ide tersebut. Jadi, ilhamnya adalah ilham konseptual, bukan ilham dari kata atau ucapan. Dan ini pun sepenuhnya dikecualikan. Kita akan bahasnya nanti, namun ada juga teori disebut ilham parsial. Itu berarti ada bagian-bagian Alkitab yang diilhami oleh Tuhan. Tapi ada bagian lain dari budaya penulisnya, dari penulisnya sendiri. Dan pendapatnya penulis, catat sejarah penulis itu dan tidak diilhami oleh Tuhan. Ada pula teori yang disebut ilham spiritual. Artinya jangan memahami Alkitab menurut istilah atau secara harafiah, tetapi setiap kata yang ada di dalam Alkitab memiliki makna spiritual. Apakah seluruh kitab suci benar-benar hanya memiliki makna rohani saja? Ataukah ada bagian-bagian dari kitab suci? Ataukah kita dapat mempercayai bahwa seluruh kitab suci dengan huruf-huruf dan istilah-istilahnya benar-benar berasal dari Tuhan? Ini akan membawa saya pada teori terakhir yang mengatakan bahwa Alkitab diilhami secara verbal dan semantik yang disebut ilham verbal. Dan ketika saya mengatakan ilham verbal atau kitab suci diilhami oleh Tuhan secara semantik dan verbal, itu berarti bahwa seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dalam manuskrip aslinya. Saya tidak bicara tentang terjemahan dalam naskah aslinya, bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru diilhami oleh Tuhan secara verbal dan semantik. Apakah teori ini tidak didukung dalam bukti Alkitab? Apakah ini hanya sebuah klaim? Mari kita lihat bersama beberapa bukti tentang pengilhaman verbal Alkitab. Dan saya punya setidaknya 4 ayat atau 4 bukti yang menunjukkan ilham verbal. Yang pertama, bentuk kata kerja seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Dalam bicara Kristus di Matius 22 kepada orang Saduki, dia berbicara tentang kebangkitan orang mati dan bahwa Tuhan adalah Tuhan orang hidup. Ia berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati." Ia tidak mengatakan aku adalah Allah Abraham karena Abraham sudah tidak hidup lagi sekarang. Tetapi ia mengatakan aku adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang berarti bahwa mereka hidup bersamanya. Aku adalah dan bukan aku adalah dalam bentuk lampau.
Aku adalah Allah Abraham dan Ishak dan Yakub. Bentuk kata kerja menunjukkan bahwa ilham di sini bersifat verbal, namun perkataan ucapan juga disebutkan dalam kitab suci. Untuk membuktikan bahwa ilham tersebut bersifat verbal, bukan ilham dari satu ide atau subjek. Ketika Stefanus berkata dalam Kisah Para Rasul 7 tentang Musa, bahwa ia menerima firman yang hidup. Ketika Paulus berkata tentang orang-orang Yahudi dalam Roma 3 bahwa mereka dipercayakan firman Allah. Ketika ia berkata dalam 1 Korintus 2 tentang Roh Kudus yang menyampaikan firman Allah kepada para penulis ilham, ini membuktikan bahwa ilham adalah perkataan dan pernyataan, dan itu tidak pernah merupakan ilham dari sebuah ide ataupun sebuah subjek, tetapi juga ketika kita membaca bagian yang Paulus katakan dalam Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi Paulus membangun pengajarannya pada bentuk tunggal dan bukan jamak. Dan ilhamnya adalah verbal. Ketika ia menggunakan bentuk tunggal, ia ingin menyampaikan pengajaran, dan ketika ia menggunakan bentuk jamak, ia ingin menyampaikan pengajaran. Ini membuktikan bahwa ilham itu bersifat verbal. Namun bahkan dalam urutan nama dan makna nama. Ketika ia berkata dalam Ibrani 7 ayat 1 dan 2, penulis surat Ibrani berbicara tentang Melkisedek. Dia berkata, sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Apa yang ingin disampaikan penulis kitab Ibrani? Ia ingin mengatakan bahwa Melkisedek, Raja Salem, mengutamakan kebenaran sebelum damai sejahtera. Karena arti kata Zedek adalah benar dan Salem adalah damai sejahtera. Dan jika saya menyampaikan suatu gagasan atau pokok bahasan atau pokok bahasan yang penuh ilham, tidak akan ada bedanya bagi saya jika saya menyebut kedamaian sebelum kebenaran. Namun karena Alkitab ilhami secara verbal dan semantik, dan urutan nama serta makna nama diilhami oleh Tuhan. Ia menempatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum kedamaian. Raja kebenaran dan kemudian raja kedamaian. Mengapa? Karena di seluruh Alkitab kebenaran Allah dihadirkan sebelum damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena itu kekasihku, di hadapan ucapan-ucapan dan bukti-bukti ini kita berpegang teguh pada teori ilham verbal. Ilham verbal dalam naskah asli Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Alkitab diilhami secara verbal dan juga semantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertaimu. Anda bertanya, kami menjawab.